Are you there? Oke guys, di video kali ini saya akan mengulas sebuah alur cerita dari sebuah film yang berjudul Beneath tahun 2014. Film ini akan menceritakan sebuah kisah dari satu grup penambang batu bara yang terjebak di kedalaman 600 kaki di bawah tanah karena terjadi longsor dan reruntuhan di area penambangan tersebut. Setelah terlalu lama di bawah tanah, mereka yang sepertinya keracunan berbagai gas beracun mulai berhalusinasi dan berubah menjadi sesuatu yang lain. Jadi bagaimanakah cara mereka bertahan di bawah tanah, serta halusinasi dan penampakan apa saja yang mereka temui dalam sana? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini berkisah di tahun 2013, dan diawali dengan memperlihatkan seorang anggota tim penyelamat berhasil menjebol dan masuk ke sebuah tempat, di mana di sana terjebak beberapa orang pekerja tambang. Setelah melihat-lihat di sekitarnya, ia mengatakan masih ada orang yang selamat. We got a survivor. Setelah itu diperlihatkan 4 hari sebelum kejadian penyelamatan tersebut. Terlihat beberapa orang penambang dari sebuah perusahaan bernama Bracket Energy. Mereka mengadakan sebuah pesta kecil untuk melepas seorang penambang batubara senior bernama George. Karena besok adalah hari terakhirnya bekerja sebelum ia menikmati masa pensiunnya. Terlihat di sana seorang wanita bernama Samantha, putri semata wayangnya yang bekerja sebagai pengacara, turut hadir di sana. Ia mulai meminta teman-teman ayahnya mengatakan beberapa patah kata mengenai George selama ia bekerja di pertambangan. Dari beberapa rekan kerja George yang diwawancarai oleh Sam, terlihat bahwa ayahnya bukan hanya penambang senior di pertambangan, tapi juga seorang panutan bagi rekan-rekannya yang lain. Setelah itu terlihat mereka berbincang mengenai masa-masa yang mereka lewati bersama George. Hingga pada suatu ketika, Samantha berkeinginan untuk ikut pergi menambang bersama ayahnya. Semua sempat terdiam saat itu, bahkan Mandy, sebagai seorang kepala di sana, kembali melempar pertanyaan itu pada George. Dan George mengatakan tidak apa-apa Samantha ikut. Namun George menjelaskan bahwa saat ia bekerja, ia tidak akan ada waktu untuk menjaga Samantha. Namun ada salah seorang rekan bernama Randy mengatakan siap untuk menjaga Samantha. Pagi pun tiba. Sebelum berangkat, George berpesan pada Sam agar menulis sesuatu untuk ibunya, sekedar berjaga-jaga jika mereka tidak selamat dalam pekerjaan mereka. George dan Sam lalu menuju ke lokasi penambangan yang bernama Bracket Energy. Di sana Sam diberikan seragam lengkap dengan sedikit pelatihan lisan tentang cara menggunakan alat bantu pernapasan dari Mr. Mandy. Mr. Mandy juga berpesan pada Randy agar segera mengeluarkan Sam jika ada sesuatu yang dirasa kurang beres di dalam penambangan. Mereka berdua kemudian menuju lokasi penambangan. Di sana Randy kembali menanyakan kesiapan Sam dan mengatakan belum terlambat untuk kembali. Namun Sam tetap teguh dalam pendiriannya. Ia pun memantapkan langkahnya menuju lokasi pertambangan. Sam lalu diperkenalkan pada pekerja yang lain dan mulai masuk lebih dalam dengan menggunakan sebuah kereta. Sam terlihat sedikit ngeri merasakan berada di dalam sana. Setelah sampai, Mandy lalu memberikan sedikit kuliah pada Sam mengenai sistem kerja mereka di sana. Dari sistem keamanan, sumber udara segar, dan lain-lain. Ia juga diperlihatkan sebuah kapsul, yang mana kapsul tersebut digunakan sebagai rumah perlindungan sementara bagi para pekerja. Jika terjadi sesuatu seperti longsor dan hal mengerikan lainnya, mereka akan mampu bertahan di dalam sana selama 4-6 hari. Mereka akan berada di sana sampai bantuan datang. Mandy kemudian mengajak Sam masuk lebih dalam dan memperlihatkan sebuah mesin penggali. Sebuah mesin dengan roda bergigi yang mengikis tanah dan bebatuan di dinding tersebut sedikit demi sedikit. Setelah menjelaskan semua itu, Mandy menyerahkan Sam pada Randy untuk diperbantukan sembari menunggu jam kerja berakhir. Sam juga tak keberatan melakukan pekerjaan yang dilakukan para penambang. Randy lalu mengajari Sam menyekop batu bara dari lantai ke sabuk pengirim. George yang perhatikan itu dari jauh melihat apa yang dikerjakan putrinya. Ia pun berlalu sambil tersenyum. Tiba-tiba Van Hor, si operator mesin, mengalami masalah pada mesinnya. Gigi roda mesin tersebut mengenai sesuatu yang sangat keras.
dan menyebabkan seluruh area pertambangan bergetar. Dan ternyata mesin pengeruk itu menghantam sesuatu yang sangat keras. Dan setelah bebatuan itu pecah, sekarang ia dapat melihat sebuah lubang atau gua kecil pada dinding pertambangan. Vanhor dan temannya yang bernama Torres tersenyum seperti mendapatkan sebuah jalan menuju tempat harta karun. Tapi tiba-tiba seluruh area bergetar dan Sam tiba-tiba terbangun. Ia melihat ke sekeliling dan berusaha menemukan ayahnya. Dalam keadaan gelap gulita, ia kemudian ditemukan oleh Randy. Dan Randy kemudian memberikan alat bantu napas pada Sam. Randy terlihat menolong rekan-rekannya yang lain yang tertimpa batu. Beberapa pekerja tewas di tempat. Dan Mandy mengalami cedera parah karena tertimpa batu. Runtuhnya bebatuan itu menyebabkan kakinya patah. On three. One, two. Ia kemudian dipopong rekan-rekannya yang lain ke tempat yang aman. Di sana Sam bertemu dengan ayahnya. George kemudian menelpon seseorang dan ia mengabarkan kecelakaan yang terjadi dalam pertambangan. Dengan korban 3 orang tewas dan 5 atau 6 orang masih dinyatakan hilang. George kemudian menginfokan pada semuanya bahwa rescue team akan segera tiba dalam 72 jam. Dan selama menunggu, ia menyarankan agar semua menunggu di dalam kapsul penyelamat. Karena kipas pembuangan gas metana yang rusak tertimpa bebatuan dapat menyebabkan mereka keracunan gas metana dan CO2. Seorang pekerja yang bernama Strode menyarankan agar melakukan penggalian dan membuka jalan. Namun Randy menjelaskan, menggali hanya akan membuat tanah bergeser dan akan kembali terjadi reruntuhan tanah yang lain. Pilihan terakhir mereka saat ini hanyalah masuk ke dalam kapsul penyelamat dan menunggu bantuan. Dan info dari George, kapsul penyelamat itu menyediakan suplai makanan dan oksigen selama 5 hari ke depan. Dan mereka sekarang tinggal bertujuh, ada Sam, George, Grubbs, Mandy, Strode, Randy, dan Masek. Semua orang mulai tampak cemas menunggu bantuan datang. Ada yang mengenang foto keluarganya, ada yang mondar-mandir nggak jelas, ada yang baca tabloid, dan lain-lain. Untuk sekedar mengisi waktu dan menghilangkan kepanikan mereka. Tiba-tiba Sam terbangun dan mendapati semua orang tengah menguping di dinding kapsul. Mereka mendengar sesuatu dari luar kapsul. Randy melihat ke sekeliling dari jendela, namun dia tak mendapati siapapun. Seseorang mengira itu adalah rescue team, namun George mengatakan bukan. Terlalu cepat untuk rescue team sampai ke tempat ini. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang berteriak kesakitan dari luar kapsul. You hear that? Come back down. Mereka kemudian keluar kecuali Sam dan Mandy. Mereka pun melihat ke sana kemari dan berpikir masih ada para pekerja yang mungkin bisa diselamatkan. Mereka kemudian masuk kembali untuk mempersiapkan perlengkapan untuk melakukan penyisiran dalam menemukan pekerja lain yang tertimpa reruntuhan. Mereka kemudian membagi tim menjadi 2 dan kemudian bergerak menyisir area pertambangan. Namun Sam tidak diizinkan ikut. Ia diminta menunggu sambil menemani Mandy. Saat George dan yang lain menyisir jalur pertambangan, Mandy di kapsul penyelamat meminta tolong pada Sam untuk menyangga kakinya dengan sesuatu. Sam kemudian menemukan beberapa handuk dan mulai mengangkat kaki Mandy. Namun saat mengangkat kakinya, Sam tiba-tiba melihat wajah Mandy berubah. Sam pun ketakutan dan berlari keluar. Ia pun panik dan tak tahu harus kemana. Ia kemudian mengikuti salah satu jalur yang ada di sana. George yang saat itu bersama Randy melihat cahaya senter dari tembusan ke jalur lain. Dan saat dipanggil-panggil, ternyata tiba-tiba Sam yang datang. George kemudian menyuruh Sam untuk kembali. Namun Sam terlalu takut pergi seorang diri. Randy lalu menyarankan agar Sam ikut saja karena ujung jalur sudah semakin dekat. Tak ada pilihan lain, George pun mengizinkan Sam ikut serta. Sam mulai mengikuti ayahnya hingga ia melewati sebuah tembusan ke terowongan lain. Ia seperti melihat ada bayangan yang melintas. Tanpa memberitahu yang lain, ia mengikuti bayangan tersebut. Tiba-tiba tanah di atasnya runtuh. George terlihat kesal karena ulah Sam. Di jalur yang lain, Masek dan timnya tiba di lokasi pengerukan. Di sana ia melihat mesin yang dijalankan oleh Torres dan Vanhor. Namun sayangnya mereka tidak ada di sana. Setelah menyisir di sekitar area, mereka menemukan sebuah lubang.
Masek kemudian memberanikan diri untuk masuk dan yang lain menunggu di luar. Beberapa saat kemudian, karena Masek belum kembali, Strud terlihat panik. Ia kemudian berusaha mencari tahu keadaan Masek dan memanggil-manggilnya. Namun tiba-tiba, di tempat lain George mengabarkan pada Masek bahwa mereka sudah sampai di ujung jalur mereka. Namun Masek tidak merespon. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara klakson mesin pengeruk. Mereka kemudian bergegas menuju lokasi pengerukan dan mendapati Masek memegang Strud yang cedera parah. Strud kemudian tewas di tempat akibat lengan dan bagian tubuh sampingnya tercabik gigi mesin pengeruk. Semua yang ada di sana merasa heran dengan kejadian yang menimpa Strud. Di saat yang sama mereka pun tak mendapati grup di sana. Josh menanyakan yang terjadi pada Masek. Namun Masek mengatakan semua terjadi saat ia berada di dalam gua. Ia keluar karena mendengar suara mesin dan teriakan Strud. Who turned this goddamn machine on? Tiba-tiba Masek mendengar suara grups dari dalam gua. Masek kemudian masuk ke dalam gua, diikuti oleh yang lain. Di perjalanan dalam gua yang sempit itu, Sam sempat terjepit. Hey. Sam, you have to stop. You take a deep breath. 2, 3. Dengan bantuan Randy, ia akhirnya berhasil keluar. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah terowongan yang lain. Di sana mereka mendapati sebuah meja dan beberapa barang-barang peninggalan dari para pekerja sebelumnya di sana. Josh memperkirakan ini adalah jalur penambangan pada abad ke-19 yang sudah lama sekali ditutup. Dan ternyata lubang kecil yang mereka lalui tadi dibuat oleh para pekerja yang terjebak di penambangan tersebut. Selain itu mereka juga menemukan banyak dinamit di sebuah peti. Saat mereka mau melanjutkan, Mandy mengontak mereka. Ia mengatakan ada seseorang menggedor-gedor kapsul dari luar. Mereka akhirnya menghentikan pencarian Grubbs dan kembali ke kapsul. Sesampainya di kapsul, Mandy lalu mengatakan bahwa ia mendengar seseorang menggedor-gedor kapsul dan mencoba masuk. Namun setelah diperiksa, tak ada siapapun di luar. Setelah itu mereka melanjutkan rencana mereka dan mencoba mempelajari jalur-jalur di area pertambangan. Namun tiba-tiba sesuatu menggedor-gedor kapsul dan sebuah tangan menapak di kaca. Di saat yang bersamaan mereka mendapati oksigen di ruangan itu sudah menipis. Setelah diperiksa ternyata oksigennya sudah kosong. Randy kemudian memeriksa oksigen yang berada di luar kapsul ditemani Masek. Masek mencoba menghubungi seseorang, namun kabel telepon ternyata ada yang memotong. Masek pun curiga ada yang mencoba bermain-main dengan mereka. Dan di saat yang bersamaan, Randy juga menemukan selang oksigen mereka juga dalam keadaan terpotong. Tiba-tiba di dekat tabung oksigen, Randy menemukan mayat Van Horn digancu di dinding dengan organ pencernaannya terburai di tanah. Mereka kemudian cepat-cepat kembali ke dalam kapsul dan mengabarkan hal tersebut pada yang lain. That house dead. Somebody stuck goddamn fish. That was guts over the goddamn floor. Selain itu, Randy juga mengatakan bahwa tabung oksigen yang tersisa telah dicuri. Mereka sekarang hanya memiliki waktu 2 jam yang tersisa hingga oksigen di kapsul tersebut habis. Maybe less. Mandy kemudian mengatakan ada ruang penyelamatan yang lain di jalur C. Ruang penyelamatan yang berbentuk rumah balon. Di sana seharusnya juga masih ada tabung oksigen karena hampir tak pernah digunakan. Setelah itu mereka bertiga kemudian menuju ke jalur C, sementara Randy memperbaiki sambungan oksigen. Singkat cerita mereka akhirnya tiba di balon penyelamat. Setelah diperiksa, Masek mendapati ruang tersebut sepertinya sudah digunakan. Sam kemudian memeriksa ke dalam dan menemukan sebuah tangki oksigen berukuran kecil. Dan tiba-tiba, ada sesuatu yang lewat di belakangnya. Sam menyadari bahwa ada makhluk lain di tempat itu. Ia mulai panik ketika sesuatu itu menyerangnya dari atas. Sam kemudian keluar dari balon dan ternyata Grab yang sudah seperti orang kesurupan sedang menunggunya dan tiba-tiba mengayunkan gancu ke arahnya. Sam kemudian berlari sampai akhirnya Randy menemukannya.
Mereka kemudian melakukan pencarian terhadap George dan Messick yang meninggalkan mereka. Setelah berapa lama berjalan, mereka melihat sebuah tabung oksigen dalam sebuah teralis. Setelah dicek ternyata tabungnya sudah kosong. Di saat yang sama, Messick tiba-tiba muncul dan menyerang Randy dan Sam. Entah apa yang menyebabkan seperti itu, tapi semenjak mereka terjebak di terowongan itu, satu persatu dari mereka mulai berubah. Mata mereka terlihat seperti zombie dan berusaha membunuh siapapun yang mereka lihat. Saat Sam hampir tewas dikunci oleh Messick, ayahnya datang dan menghantamnya dengan sebuah tabung. Messick kemudian dimasukkan ke dalam teralis. Saat mereka mau pergi, Messick tiba-tiba tersadar. Dia mengamuk dan minta dikeluarkan dari tempat itu. Ia tak mengerti kenapa ia dimasukkan ke dalam sana. Dan dari sini, kita bisa berpendapat bahwa semua kejadian itu tadi dilakukan Messick dalam keadaan tidak sadar. Itu berarti sedari tadi, ia mengalami kerangsukan. Tapi George tidak mengizinkan Randy mengeluarkan Messick dari tempat itu. George, Randy, dan Sam, dengan berbekal sebuah tabung oksigen yang dapat oleh George, memutuskan kembali ke kapsul dan meninggalkan Messick di sana. Namun ternyata sesampainya di sana, Mandy tidak ada di tempatnya. George dan Randy mulai berdebat karena tadi Randy ditugaskan untuk menjaga Mandy di kapsul, dan terjadilah pertengkaran di antara mereka. Saat semua berputus asa, Sam berpikir untuk meledakkan dinamit yang mereka temukan di jalur pertambangan kuno tersebut. Mungkin saja ledakannya dapat menembus dan membuka jalur keluar ke salah satu jalur yang lain. Meskipun George tahu kalau tingkat keberhasilannya sangat minim, tapi ia tidak ada pilihan lain. Karena dalam hitungan 4 jam, mereka akan benar-benar kehabisan oksigen. Mereka kemudian kembali menyusuri gua sempit tadi dan sampai di lokasi penemuan dinamit. Dengan sangat hati-hati, Randy mulai mengambil dinamit-dinamit tersebut. Ia kemudian membawa dinamit itu ke spot terbaik, di mana posisi itu berada di sebuah galian mirip seperti sumur. Sam kemudian turun dan melemparkan lampunya. Dan ternyata galian itu cukup dalam. Saat ia mulai turun, ia mendapati ada zombie di dinding sumur. Ia pun terjatuh dan ternyata di dalam sana ditemukan beberapa tulang-tulang manusia. Dan ia juga melihat Grub sudah tewas tertancap gancu di dinding. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan Mandy yang tiba-tiba muncul dengan kaki yang sudah bisa berjalan. Namun tiba-tiba, Mandy berubah menjadi zombie dan Sam yang ketakutan akhirnya menghabisi Mandy dengan gancu dari Night Grubs. Beberapa saat kemudian, George dan Randy menyusul Sam. Karena udara sudah semakin menipis, Randy bergegas menempatkan dinamit-dinamit tersebut di spot yang ditunjuk George. Namun anehnya, setelah dinamit itu menyala, Randy tiba-tiba terdiam di sana. Sam kemudian menarik Randy dari tempat itu. Namun Randy tiba-tiba ikut juga berubah menjadi zombie. Randy kemudian mendekap Sam dan tak membiarkannya kabur. Namun akhirnya Sam berhasil menghabisi Randy. Ia pun cepat-cepat berlindung dari ledakan dinamit. Ternyata ledakan dari dinamit itu tak mampu membuat lubang ke jalur lain. Dan alhasil, mereka pun harus menunggu tim rescue datang. Josh pun berusaha menenangkan Sam dengan mengatakan, tim rescue pasti dapat menemukan mereka dari sumber suara ledakan. Namun tiba-tiba Sam merasakan ayahnya ikut berubah seperti yang lain. Di saat yang sama, lampu yang mereka bawa perlahan-lahan mati, dan hanya terdengar suara teriakan dan tangisan Sam. Terdengar juga, Sam terlihat memukul-mukul sesuatu, dan setelah itu, tidak ada suara Josh lagi yang terdengar. Sepertinya Sam tidak ada pilihan lain selain menghabisi ayahnya sendiri. Beberapa saat kemudian tim rescue datang, dan ini adalah scene yang kita temukan di awal video. We got a survivor. Dan Sam berhasil dibawa keluar dari terowongan. Film pun diakhiri dengan Sam
yang terlihat berbaring di mobil ambulan. Dan tiba-tiba